Nah, lanjut ya. Nah, jadi tadi kan angka dari ini kan namanya grafik marginal utility antara movie sama cake yang ini movie cuman movie ya. Nah, jadi maksudnya itu di sini dijelaskan maksud dari diminishing marginal utility itu apa. Jadi si Andrea ini kan tadi salah satunya dia mengkonsumsi movie. Nah, jadi film ini jadi ketika si Andrea ini tuh cuman mengkonsumsi ketika Andrea ini tuh mengkonsumsi 2 cake dan 1 movie, nah, maka marginal utilities-nya itu adalah 1,41. 2 cake, 1 movie ya, berarti U sama dengan akar dari cake-nya 1 dikali movie-nya 2. Nah, dapatlah 2 cake-nya 2, movie-nya 1. Dapatlah akar dari 2, 1,41. Terus yang 0,59 ini tuh didapat ketika si Andrea itu tuh mengkonsumsi 2 cake dan 2 movie. Nah, ini kan 2 cake dan 2 movie. Terus yang 0,45 ini tuh didapat dari ketika Andrea itu tuh mengkonsumsi 2 cake dan 3 movie. Dapatlah 0,45. Nah, maksudnya tuh emang sih kepuasan Sama. Emang sih yang 1,41, 0,59, 0,45. Emang kan dari 0,45 ke 1, dari 1,41 ke 0,45 tuh kan apa ya? Makin kecil gitu marginal utility-nya karena kan jarak dari 1,41 ke 0,59 itu kan itu lebih besar kan jaraknya 1,41 ke 0,59 daripada 0,59 ke 0,45. Itu sih maksudnya tuh pertambahan kenaikan dari utilitasnya itu tuh berkurang, pertambahannya itu yang berkurang. Terus di sini juga dijelaskan ada istilah yang namanya marginal rate of substitution, MRS. Nah, jadi MRS ini tuh adalah marginal rate gitu kan. Berarti rate yang menggambarkan keinginan konsumen dengan mengganti barang yang ada di sumbu X ya, yang ada di sumbu X itu terhadap barang yang di sumbu Y. Itu sih maksudnya. Pokoknya rate di mana si konsumen itu tuh mengganti barang yang dikonsumsi dengan barang lain. Nah, ini sebenarnya sama sih itunya slope downward ke bawah. Cuman kalau ini rumus dari MRS. Nah, aku kalau sepengetahuanku rumus MRS itu tuh Nah, kalau sepengetahuanku rumus MRS itu tuh ini sih mudahnya tuh MRS tuh kayak Y per X kayak gitulah. Y per X. Tapi aku juga masih bingung di sini kenapa MRS itu tuh minus marginal utility movie per cake. Artinya kan kalau movie per cake kan ini apa namanya tuh X per Y ya. Tapi setauku angka-angka yang didapat dari sini tuh MRS min 2 sama MRS minus setengah tuh didapat dari Y per X. Maksudnya tuh cake per movie, bukan movie per cake. Tapi mungkin nanti bisa dilihat lagi ya. Aku juga masih itu di situ. Nah, terus dijelaskan juga di sini yang namanya budget constraint. Nah, barulah di sini kita belajar yang namanya budget constraint. Di sini tuh kita baru tahu, oh ternyata kalau konsumsi barang itu kita juga harus memperhatikan income. Kalau misalnya income kita cuma sedikit, ya berarti kita cuma bisa konsumsi sedikit gitu kan. Makanya ada pembatasan budget di sini. Nah, pembatasan budget ini tuh grafiknya itu lurus kayak gini. Nah, kayak grafik demand ya, demand. Nah, jadi di sini tuh dijelaskan bahwa ini ya pokoknya kayak gini. Ini tuh yang tadi sih cake sama movie. Jadi teman-teman enak sih kalau misalnya udah paham contoh yang si Andrea cake sama movie tadi tuh sebenarnya bisa tambah paham maksudnya kalau udah paham satu contoh itu bisa paham sampai ke budget constraint ini gitu. Jadi satu cuman contoh soalnya. Pahamin yang itu aja. Terus
Nah, gimana sih caranya? Kita kan udah tahu tadi itu yang namanya indifferent curve, budget constraint. Gimana sih cara menggabungkan keduanya? Antara kepuasan kita dan budget yang kita punya. Nah, jadi di sini tuh ada constraint optimization. Nah, jadi itu kan ini budget constraint ya yang lurus. Ini 6 ke 12. Terus tuh yang melengkung ini kan namanya indifferent curve. Jadi tuh ini digabungkan nanti sesuai jumlah yang dikonsumsi. Terus lanjut ke subbab yang kemana ya? Yang penting tuh nah, di sini dijelasin yang namanya demand curve, terus supply curve, pasti teman-teman masih ingat semua kan. Nah, kalau social efficiency itu tuh didapat ketika supply dan demand-nya ada di titik equilibrium. Nah, cuman di sini dijelaskan, kita diingatkan kembali apa sih consumer surplus sama produsen surplus. Nah, jadi kalau consumer surplus itu gambarnya kayak gini. Jadi letak dari, kan di sini ada demand, ada supply, terus ada titik equilibrium. Nah, ini price, terus di sini quantity. Nah, ketika kita mau menentukan di mana sih daerah letak consumer surplus itu tuh, nah letaknya itu tuh ada di bawah kurva demand. Nah, kan letaknya kan di bawah kurva demand kan ini daerahnya. Nah, ini tuh kenapa di sini ada 3 grafik? Karena di sini dia tuh pengen nunjukin ke kita bahwa surplus dari konsumen yang paling optimal itu tuh ketika ada di elastis, ketika dia ini nih, mana ya? As demand becomes more inelastic, consumer surplus rise. As demand becomes more elastic, consumer surplus falls. Nah, artinya tuh semakin inelastis kurva dari demand, maka consumer surplusnya itu tuh semakin besar. Nah, makanya kan yang semakin curam gitu ya, Rim? Iya, betul. Nah, jadi pokoknya kalau misalnya disuruh nentuin yang mana gitu, yang paling banyak surplusnya, ya udah gambarnya yang paling itu, yang paling ya curam. Terus sama sih kalau produser surplus juga sama. Semakin dia inelastis nih, ininya surplus produsernya juga semakin besar. Jadi kalau disuruh menentukan di mana sih surplus consumer itu letaknya, yaitu di atas supply, di atas grafik supply. Di sini letaknya. Nah, terus gimana caranya menggabungkan antara surplus dari konsumen dan produsen? Nah, caranya kan tinggal di ini ya. Ini kan di sini consumer surplus di bawah kurva demand, terus produser surplus di atas kurva supply, terus diarsir, terus dapet. Nah, cuman di sini tuh ketika surplus dari produsen dan konsumen ini tuh digabungkan, maka terjadi yang namanya DWL atau dead weight loss. Mana sih? Ada ya? Nah, pokoknya nanti itu terjadi dead weight loss. Nah, DWL itu apa? Cuman sekedar ngingetin aja ya, DWL itu tuh kan pengurangan sosial efisiensi akibat adanya pencegahan perdagangan dari pemerintah. Nah, di mana kan pemerintah itu biasanya bakal menetapkan jumlah barang, harga barang. Nah, karena adanya pembatasan-pembatasan yang pemerintah lakukan ini, makanya terjadi DWL, artinya dead weight loss. Artinya tuh sosial efisiensi tuh nggak secara maksimal terpenuhi. Kan DWL tuh kan letaknya di sini, nah di D sama di E. Nah, di sini tuh kan nggak ada untung, maksudnya tuh ya DWL di sini. Nah,
karena adanya DWL ini tuh makanya nggak tercapai secara maksimal pasar kompetitif itu. Nah, terus sebenarnya yang baru tuh di sini yang kita pelajari tuh tentang welfare habis ya. Pokoknya di sini tuh ini. Nah, kita tuh di sini belajar yang namanya SWF, Social Welfare Function. Nah, ini. Kita tuh belajar di sini Social Welfare Function, fungsi kesejahteraan sosial. Nah, di sini tuh kita belajar yang namanya jadi kan di teori kesejahteraan sosial itu tuh kita dijelaskan adanya teori. Nah, di sini ada teori social welfare, Theorem of Welfare Economics. Jadi, Theorem of Welfare Economics ini ada dua, ada yang first, ada yang second. Di sini udah jelasin yang second. Yang first tuh ada di atas. Nah, pokoknya, jadi tuh Theorem of Welfare Economics ini intinya ada dua, yang pertama sama yang kedua. Kalau first, Fundamental Theorem of Welfare Economics, ini bunyinya, equilibrium pasar kompetitif itu bakal mengakibatkan maksimal sosial efisiensi. Jadi artinya ketika pasar kompetitif itu tuh mencapai titik equilibrium, dengan kata lain supply atau demand dan demand-nya itu tuh udah sama, udah sepakat gitu ya antara pembeli dan penjual, maka di situ tercipta maksimalisasi sosial efisiensi di situ. Meskipun sebetulnya ada DWL nantinya ya. Nah, tapi terus dilanjutkan nih, ada yang namanya Second Fundamental Theorem of Welfare Economics. Nah, di sini tuh dijelaskan tentang perdagangan bebas. Di sini bunyinya ada perdagangan bebas. Jadi ketika produsen itu tuh bebas memperdagangkan barangnya, maka di situ akan mengakibatkan pencapaian efisiensi sosial dan distribusi sumber daya secara merata. Jadi kalau menurutku sih ya, kenapa ada second, kenapa nggak cuma ada first gitu kan? Padahal kan sama-sama menjelaskan itu kan apa? Efisiensi sosial ekonomi. Kenapa sih nggak cuma satu aja gitu teorinya? Karena yang teori pertama tadi itu kan ketika pasar kompetitif itu mencapai titik equilibrium, nah di situ tuh ada yang namanya DWL. Nah, ada masalah di situ. Makanya di Second Fundamental Theorem of Welfare Economic ini dijelaskan adanya perdagangan bebas. Kenapa nggak dibebasin aja gitu kan? Adanya free trade. Nah, ini free trade. Nah, adanya perdagangan bebas. Nah, ketika orang tuh boleh bebas memperdagangkan barangnya, maka sebetulnya akan tercipta pencapaian efisiensi sosial dan distribusi sumber daya yang lebih merata gitu. Nah, terus di sini, ini penting juga sih. Kita juga mesti tahu di sini tuh ada utilitarian, terus ada Rawlsian. Nah, ada dua ini ya. Nah, jadi ini tuh oh ya, mana sih? Nah, tadi itu kan kita ngelihatnya teori welfare ekonomi yang kedua tuh kan kayaknya sempurna banget gitu kan. Bisa ngedistribusiin, terus bisa berdagang secara bebas. Tapi faktanya teori yang kedua ini juga menimbulkan masalah. Masalahnya tuh apa? Masalahnya tuh ini namanya equity efficiency trade-off. Artinya kita tuh bingung. Pemerintah tuh bingung mau menentukan besarnya PDB atau pemerataan distribusi. Jadi di sini pemerintah tuh bingung mau meningkatkan PDB yang tinggi gitu, besar pendapatan negaranya, atau pendapatan negaranya tuh kecil, maksudnya biasa-biasa aja tapi merata gitu. Pemerintah tuh bingung antara kedua hal itu. Makanya ada masalah ini. Makanya di sini tuh ada pilihan dibuatkan pilihan gitu. Ada pilihan yang pertama yaitu utilitarian. Nah, utilitarian ini adalah maksudnya pemerintah tuh bisa memaksimalkan utilitas dari tiap individu. Nah,
sum of. Nah, jadi pemerintah tuh menjumlahkan semua kepuasan dari individu yang tinggal di negaranya. Jadi makanya rumusnya tuh ini U1 tambah U2 dan seterusnya. Karena dia emang pemerintah mementingkan seluruh utilitas masyarakatnya, jadi ditambah. Nah, terus yang kedua ada yang namanya Rausian. Nah, Rausian ini bunyinya pemerintah tuh di sini memaksimalkan utilitas orang miskin dulu gitu. Nah, jadi makanya di sini rumusnya aku ingatnya karena ada min kayak gini sih. Ya udah orang miskin kayak gitu kan. Orang miskin. Jadi pemerintah tuh sini mementingkan yang pendapatannya rendah dulu gitu. Itu yang duluan dibantu kayak gitu ya. Jadi di sini tuh sebetulnya apa ya? Ini rumusnya ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya nih, apa sih beda antara utilitarian dan Rawlsian? Nah, kalau ditanya, kalau utilitarian itu pemerintah memaksimalkan utilitas tiap individu. Pemerintah memberi bobot yang sama di tiap individu itu, nggak mau mentingin gitu. Pemerintah indifferent atau pemerintah tuh cuek gitu. Mau kaya mau miskin ya udah yang penting utilitasnya sama gitu kan. Tapi kan sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Nah, itu ya intinya utilitarian nggak mementingkan mau kaya atau mau miskin, pokoknya ngasih bobot sama terus dijumlahin itu ya titik. Nah terus kalau Rawlsian, di Rawlsian ini pemerintah tuh ngutamain orang miskin dulu, ngutamain orang yang pendapatannya rendah. Berarti kan di sini ada perbedaan ya penghitungan antara orang yang pendapatannya tinggi dan rendah. Nah artinya di sini tuh ada transfer utilitas antara orang yang kaya ke orang yang miskin, itu bedanya. Tuh. Nah, terus udah sih. Udah sih, bab 2 udah. Pertemuan 1 udah. Nah, tinggal pertemuan udah sih pertemuan 1. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman atau ada yang mau disanggah nggak apa-apa sih di pertemuan 1 ini di pertemuan 1 ini di bab 1 dan bab 2. Jadi kita udah belajar tentang tools dan pertanyaan mengenai keuangan publik. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Enggak, Rim. Belum. Lanjut aja langsung ke materi. Ya udah lanjut. Enggak sih, enggak cepet sih, jelas soalnya. Udah. Maaf ya kalau misalnya nyimaknya kurang. Nah, jadi terus lanjut ke pertemuan kedua. Alhamdulillah ya, pertemuan 1 selesai. Terus pertemuan kedua, kita belajar bab 5 dan bab 6 sebetulnya. Nah, bab 5 ini kita belajar teori dari eksternalitas. Nah, di sini kita belajar yang namanya jenis-jenis dari eksternalitas. Jadi sebelumnya kita mesti tahu dulu, apa sih arti dari eksternalitas itu? Jadi kan eksternalitas itu kan artinya adalah peristiwa ketika ada suatu pihak yang membuat pihak lain itu tuh rugi atau untung gitu atas apa yang ia lakukan. Dan ini nih, dan dampaknya itu mau rugi mau untung, dia nggak mementingkan atau tidak mengompensasikan keuntungan atau biaya atas apa yang ia lakukan. Jadi tuh misal ada orang A, terus orang A ini ngelakuin sesuatu ternyata kan ada dampaknya tuh apa yang dia lakukan terhadap orang-orang di sekitarnya, terhadap orang B, C, D gitu. Nah, dampaknya ini apakah dampaknya menguntungkan orang sekitar atau merugikan itu tidak dikompensasikan, makanya disebut eksternalitas. Nah, tadi kan yang dilakukan kan bisa positif, bisa negatif. Makanya jenis eksternalitas itu tuh ada eksternalitas positif dan negatif. Dan kegiatan di perekonomian itu kan ada yang namanya produksi dan konsumsi. Makanya kata bapaknya kemarin mau kegiatan produksi atau konsumsi itu ada positif dan negatifnya. Jadi ada eksternalitas positif produksi, eksternalitas negatif produksi, eksternalitas positif konsumsi, dan eksternalitas negatif konsumsi. Nah, sebetulnya itu sih. Nah, di sini tuh dijelasin. Nah, ini yang pertama, eksternalitas produksi yang negatif. Nah, grafiknya tuh gini.
Nah, jadi kalau disuruh ngegambar grafik eksternalitas produksi negatif, contohnya itu misal ini contohnya. Nah, contohnya itu tuh di sini ada pabrik tambang. Nah, ada pabrik tambang. Nah, pabrik tambangnya ini limbahnya itu tuh ngotorin sungai. Nah, akhirnya tuh merugikan nelayan-nelayan yang mau mancing ikan di situ. Nah, itu kan eksternalitas negatif produksi. Nah, gambarnya tuh kayak gini. Sebetulnya apa ya? Dihafalin juga nggak apa-apa sih sebetulnya gambar ini. Yang penting teman-teman tahu gitu. Nanti tuh nanti kan ada 4 grafik sebetulnya dari bab ini. Ada ini yang negatif produksi. Nanti juga ada yang positif produksi, ada positif konsumsi, ada negatif konsumsi. Nah, nanti bisa dilihat bedanya itu apa gitu. Sebetulnya bedanya itu tuh karena ini terpisah ya grafiknya, jadi aku bingung juga ngejelasinnya. Tapi yang pasti kalau di sini, kalau eksternalitas produksi negatif, kan produksi. Nah, intinya tuh sebetulnya yang mesti kita pahami tuh kayak gini dulu sih. Di sini tuh nanti ada istilah cost sama benefit, ya kan? Kalau yang namanya eksternalitas positif tuh pasti menimbulkan benefit. Nah, eksternalitas negatif itu menimbulkan cost yang berlebihan. Nah, itu ingat kalau produksi dia cost, terus kalau eksternalitasnya positif dia menimbulkan benefit, kalau eksternalitas positif dia eksternalitas positif menimbulkan benefit, eksternalitas negatif menimbulkan cost. Nah, terus hal kedua yang perlu diingat sebetulnya kalau eksternalitas produksi itu kan kalau yang memproduksi itu kan produsen. Nah, berarti grafik yang geser tuh pasti grafik supply. Kan grafik supply itu kan yang merah ini kan. Nah, yang merah, pokoknya yang ini. Nah, grafik supply. Nah, jadi kan grafik ini yang geser. Nah, ingat aja kalau eksternalitas produksi yang negatif itu tuh supply-nya itu gesernya ke kiri. Itu makanya nih. Makanya dari yang biru ini dia geser ke yang merah ini. Jadi supply-nya yang geser, tapi kalau eksternalitasnya itu tuh Rima boleh bantu jelasin aku? apa? Aku mau bantu jelasin itunya. Oh iya, nggak Grafiknya. apa. Iya, Ah, coba. Jadi kan ini kan eksternalitas negatif. Jadi sebenarnya itu biar nggak ada yang dirugikan, seharusnya pabrik itu memproduksi di Q1 yang grafik warna biru. Nah, karena pabrik itu nggak memperhitungkan eksternalitas negatif yang dihasilkan, jadinya dia malah produksi di Q2 yang di grafik warna merah itu. Nah, makanya terjadi overproduction karena si pabriknya itu nggak memperhitungkan biaya untuk ngasih kompensasi ke nelayannya itu. Dan yang tanda panah di antara di antara garis merah sama biru itu biaya marginal damage. Jadi biayanya itu seharusnya digunakan untuk ngasih kompensasi ke nelayannya itu. Makanya terjadi DWL. DWL-nya itu nelayan yang penghasilannya berkurang gara-gara ada pencemaran limbah itu. Oh iya. Gitu. Iya. Bagus. Ya udah, Gun, sekalian aja nih jelasin yang. Nah, ini kan yang kedua ya. Jadi kita bahas, makasih sebelumnya yang udah ngejelasin yang tadi. Nah, terus yang kedua itu ada eksternalitas negatif juga, tapi yang konsumsi. Nah, di sini contohnya itu konsumsi rokok. Nah, jadi kalau seseorang mengonsumsi rokok kan pasti menimbulkan eksternalitas negatif ya ke orang di sekitarnya, ke perokok pasif. Nah, di sini, mungkin Anggun bisa jelasin yang ini juga, Anggun, sekalian.
Yang eksternalitas negatif konsumsi. Kalau yang konsumsi itu kan berarti yang diperhatikan kurva demand-nya. Iya. Nah, yang garis birunya itu konsumsi dia tanpa memperhatikan dampak negatifnya. Jadi dia konsumsi sebanyak-banyaknya di Q1 itu. Sebenarnya kalau dia memperhitungkan biaya biaya konsumsi negatif itu kan kayak misalnya rokok. Kalau merokok itu kan yang kena dampaknya bukan dia doang, tapi orang-orang sekitarnya juga. Nah, karena dia nggak memperhitungkan dampak negatifnya itu, dia konsumsi sebanyak-banyaknya di Q1. Sebenarnya seharusnya dia itu konsumsinya di Q2, makanya dia overkonsumsi. Terus yang DWL-nya itu berarti kesehatan orang-orang yang ada di sekitarnya itu yang menurun gara-gara kena asap rokoknya itu. Kayak gitu. Oh iya, sip. Udah ya, udah jelas kan ya. Nah, terus tuh, di sini terus selanjutnya ada yang namanya eksternalitas positif. Tadi kan udah negatif. Nah, eksternalitas positif ini tuh di sini nggak ada sih grafik buat eksternalitas positif yang konsumsi. Di sini tuh cuman ada, kali ini tuh eksternalitas konsumsi kalau di sini tuh eksternalitas positif yang produksi. Nah, jadi di sini contohnya adalah pengeboran minyak. Jadi tuh kenapa sih pengeboran minyak itu tuh dikategorikan sebagai eksternalitas positif produksi? Karena di sini dijelaskan kalau ada perusahaan yang ngebor minyak di suatu tempat lah ya, di suatu daerah. Jadi kan tempatnya itu udah dibor oleh orang yang pertama, perusahaan pertama. Jadi kan di situ kan ada bekas pengeboran. Nah, jadi tuh bisa ketahuan di situ apakah di situ tuh emang ada minyaknya atau enggak gitu. Maksudnya tuh jadi penambang yang pertama penambang yang kedua itu enggak perlu lagi itu ngebor di situ. Misalnya kan itu udah dibor terus sama orang yang pertama. Terus dia enggak nambang minyak, enggak ngambil minyak di situ. Artinya kan udah tahu ya penambang yang kedua itu ngapain aku nambang di situ lagi, tahu juga udah tahu kan di situ nggak ada minyaknya gitu. Atau misalnya kalau di situ tuh ada minyaknya, berarti ya udah nanti aku juga bisa nambang di situ kata perusahaan yang lain gitu. Artinya perusahaan yang ngebor minyak untuk pertama kalinya di tempat itu memberikan eksternalitas positif ke penambang kedua, ketiga dan seterusnya karena dia secara nggak langsung mengurangi kos untuk ngebor gitu. Mengurangi kos untuk ngebor dari perusahaan yang lain. Makanya di sini grafik supply-nya itu gesernya ke kanan karena dia memberikan eksternalitas positif ke perusahaan lain. Meskipun sebetulnya meskipun dia memberikan manfaat, sebetulnya kan ada biaya juga kan, sebetulnya biaya yang ditanggung oleh penambang yang pertama ini, karena dia ya enak banget kan, aku yang pertama kali nemuin tempatnya, tapi kok orang lain malah enak gitu, langsung gunain gitu, kayak gitu sebetulnya. Makanya itu termasuk eksternalitas positif, intinya dia memberikan benefit ke pihak lain. Nah, ada juga eksternalitas positif konsumsi, tapi di sini nggak ada grafiknya. Nah, itu contohnya misal kita menggunakan minyak wangi. Nah, misal kalau orang pakai minyak wangi kan itu ya, berarti kan orang-orang di sekitarnya itu kan kena manfaatnya juga kan, kena wangi-wanginya juga kan. Atau kalau enggak, ya itu sih menurutku salah satu contohnya. Terus, nah di sini tuh di subbab yang kedua ada yang namanya private sector solution to negative externalities. Jadi tuh di sini ada solusi dari orang swasta untuk mengatasi eksternalitas negatif.
Nah, jadi solusinya apa aja sih dari pihak swasta gitu? Nah, jadi pihak swasta itu bisa melakukan yang namanya internalizing di externality. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu pihak swasta itu tuh bisa bernegosiasi untuk menetapkan harga atas manfaat atau biaya yang dihasilkan dari eksternalitas itu. Jadi maksudnya itu, misal kayak yang tadi, kan contohnya tadi tuh penambang itu kan merugikan nelayan atas limbah yang dihasilkan. Nah, dia itu bisa negosiasi sama si nelayan itu gitu, bisa negosiasi. Misal berapa kerugian yang mesti dia bayar atas kerugian nelayan itu bisa nego gitu sama nelayannya. Nggak harus si perusahaan itu tuh tiba-tiba nutup perusahaan dia gitu, tapi itu dia bisa ganti rugi aja gitu, ya udah selesai masalah itu. Jadi bisa negosiasi di situ. Nah, terus di sini dijelaskan juga ada yang namanya teori Coase teorem. Coase teorem ini ada dua, ada part 1 sama part 2. Nah, di teori Coase part 1 dijelaskan bahwa di sini tuh hak kepemilikan di sini tuh jelas. Nah, maksudnya tuh apa ya? Antara nelayan sama penambang tadi itu jelas haknya. Nelayan mau menggunakan sungai itu buat mancing, terus si perusahaan itu tuh ya mau produksi gitu, mau buang limbah di sungai itu, haknya jelas di situ, hak kayak gitu. Jadi kepemilikan di situ jelas. Nah, dan biaya tawar-menawar di sini tuh bisa dinego. Nah, terus di sini tuh bisa menimbulkan optimalisasi pasar secara sosial karena kan bisa dinegosiasi tadi kan. Jadi part 1 ini tuh intinya mereka bisa nego antara pihak yang berselisih itu gitu. Nah, terus di teori Coase yang bagian kedua itu dijelaskan bahwa kalau sepenangkepku ya, di teori Coase yang kedua ini tuh yang bisa sih antara pihak-pihak yang bermasalah tuh bernegosiasi, cuman sebetulnya negosiasinya itu tuh nggak harus antar pihak itu gitu. Maksudnya tuh apa ya? Kalau setauku tuh teori ini tuh jadi tuh ada yang namanya, jadi tuh kayak apa ya? Misal yang tadi contohnya itu tuh misal ada minyak tadi, ada tambang dan nelayan, penambang dan nelayan. Kan sebetulnya nelayan yang minta ganti rugi itu kan nggak cuman satu nelayan kan, bisa jadi banyak nelayan gitu yang mancing di situ, dan artinya banyak nelayan yang dirugikan atas produksi tambang itu. Jadi sebetulnya di sini hak kepemilikan tuh nggak terlalu jelas gitu, karena juga orang yang nambang di situ juga nggak tahu sebetulnya ada berapa nelayan yang sebetulnya dia rugikan, apa betul gitu sejumlah misal 100 ikan yang harus dia ganti uangnya, dia nggak tahu penambang itu betul apa enggak. Jadi itu di sini sebetulnya dan kita nggak tahu nelayan yang minta ganti rugi itu apa betul gitu. Emang dia tuh mancing di sungai ini gitu. Kita kan nggak tahu ada pihak yang bohong atau nggak di situ. Dan kita juga nggak tahu apa betul kerugian nelayan itu tuh atas limbah kita aja, atau ada juga perusahaan lain yang juga merugikan mereka. Di situ kepemilikannya tuh nggak jelas gitu sebetulnya. Dan di sini semua pihak bisa minta ganti rugi gitu, bisa negosiasi. Itu sih. Itu sebetulnya. Makanya kata bapaknya kemarin kan eksternalitas ini tuh sebetulnya nggak bisa diukur gitu manfaat atau biaya yang ditimbulkan. Nah, jadi di sini tuh ada masalah dari teori Coase tadi. Jadi tuh di teori Coase itu menimbulkan masalah. Yang pertama itu masalahnya adalah ini assignment problem. Maksudnya itu adalah masalah penugasan. Jadi tuh di sini kita sulit menentukan tugas dalam negosiasi itu. Artinya, misal contohnya tuh kan yang tadi belum tentu kan sungai yang kotor itu tuh
karena limbah dari pabrik itu gitu. Bisa aja dari air yang emang udah kotor, kita kan nggak tahu kan. Atau ada penambang lain, kita nggak tahu. Jadi di situ kita nggak tahu sebetulnya apakah betul tugas dari kita sebagai penambang yang harus ngeganti rugi atas kotornya sungai itu gitu. Jadi tugas sebetulnya di sini ada masalah penugasan, artinya tugas dari pabrik itu tuh apa iya gitu. Tugas dia yang harus ngeganti rugi ini gitu. Terus masalah yang kedua itu adalah holdout problem. Jadi itu holdout problem ini tuh maksudnya adalah kepemilikan. Nah, jadi tuh sebetulnya contohnya tuh kayak jadi tuh sulit gitu kita menentukan hak kepemilikan atas masalah yang terjadi. Kita nggak tahu apakah betul gitu ada 100 ikan dari nelayan yang mesti kita ganti, apakah emang betul ada misal 100 orang nelayan yang kita rugikan, kita nggak tahu di sini hak kepemilikannya itu. Apakah betul ikan itu tuh rugi atas 100 ikan yang sebetulnya bisa ia dapatkan, kayak gitu. Jadi di sini intinya tuh nggak jelas gitu loh, apa namanya itu sebetulnya jumlah kompensasi yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, terus ada masalah free rider problem yang bapaknya terus ulang-ulangin terus ya. Yaitu free rider problem ini itu adalah ini terjadi ketika misal ada kayak tadi yang apa? Yang jadi itu arti free rider problem itu adalah ketika ada pihak yang mengeluarkan biaya secara pribadi, tapi manfaatnya dirasakan secara sosial, kan dia rugi kan? Kayak yang apa namanya itu? Misal kita buat contoh yang tadi ya, misal kita ngebor di daerah A, terus perusahaan A itu ngebor di daerah A, terus perusahaan C lihat perusahaan A itu tuh udah ngebor di situ, oh ternyata nggak ada minyaknya di situ, ya udah kita ngebor di tempat lain aja gitu kan, atau misalnya di situ emang ada minyak, ya udah kita ikutan ngebor di situ juga gitu. Jadi emang sebetulnya ketika ada perbuatan yang kita lakukan itu tuh kadang kita banyak mengeluarkan biaya gitu atas apa yang kita lakukan, dan manfaatnya tuh sebetulnya secara sosial dirasakan, kan sebetulnya kita rugi ya di situ. Nah, terus ada yang namanya transaction cost and negotiating problem. Jadi ketika ada dua pihak yang berselisih ya atas eksternalitas yang terjadi, kan di situ ada transaction cost. Artinya tuh ada biaya transaksi yang mesti dikompensasikan. Karena kan kalau negosiasi kan harus ketemu dulu sama pihaknya. Di situ kan kayak ada konsumsi dulu, kita ngasih, terus kita harus ada uang yang harus kita ganti di situ, pokoknya besar lah biaya konsumsi itu tuh, dan nggak bisa kita perkirakan gitu. Jadi sebetulnya semakin besar eksternalitas yang terjadi, maka semakin besar pula biaya yang mesti dikompensasikan. Itu sih. Udah mau habis juga ya waktunya.